Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah menakdirkan dan mengiradkan kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan izin dan qudratillah Allah pula kita telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita tergolong manusia-manusia yang selalu dibimbing dan dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tetap tercurah kepada junjungan Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabat dan para tabi'in, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan menjalankan daripada sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kalau kita termasuk manusia yang yaitu selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa syafatul uzmah nanti di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib wasiat pada diri khatib khususnya dan kepada jamaah sekalian, melalui khutbah mimbar ini mari kita bersama-sama selalu saling menasihati, yaitu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita selamat dunia dan akhirat, karena dengan modal takwalah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kelak di akhirat. Oleh karena itu, kami selaku khatib di sini ingin membacakan beberapa daripada informasi mengenai tentang ketakwaan dan berbagai macam cara untuk melaksanakan menjadikan orang yang bertakwa. Namun pada saat ini kita akan menghadapi daripada pemilihan pilkada atau pemilihan daripada pemimpin-pemimpin daerah. Bagaimana mensikapinya untuk kita selaku umat Islam di dalam menghadapinya pemilihan tersebut. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap menjelang pemilu kita mendengar dikatakan golput atau golongan putih, yaitu mereka yang tidak memberikan suara pada pemilihan umum. Siang ini saya menjadikan golput sebagai topik khutbah, tapi bukan golput seperti di atas, tapi golputnya akhirat. Salah satu pokok keimanan kita adalah percaya adanya hari kebangkitan setelah kematian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap manusia mengalami 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Dalam sabdanya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumiitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Surat Al-Baqarah, yaitu surat yang kedua ayat ke-28. Kematian bukanlah akhir perjalanan kita,
Karena setelah kehidupan ini akan ada kehidupan babak kedua, dan inilah kehidupan yang abadi. Semua manusia tanpa kecuali, termasuk Nabi, harus bertanggung jawab atas semua kata dan sikap tindakan yang pernah lakukan semasa hidupnya. Inilah peristiwa yang menakutkan, sehingga Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan betapa enaknya tumbuh-tumbuhan setelah ia ditebang atau mati, selesailah urusannya. Dan hewan juga seperti itu, makhluk yang beruntung, sebab setelah disembelih tidak ada lagi pengadilan untuknya. Kita tidak demikian, sebab setelah kematian kelak kita akan dibangkitkan kembali dari kubur masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafiqa bisyuri fa idahum minal ajdasi zarabihim yansilun. Dan ditiupkanlah sangkala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Surat Quran surat Yasin ayat 36. Surat 36 ayat 51. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita menyatakan keimanan akan hari kebangkitan atau hari pembalasan melalui salat kita. Setiap kita berdiri salat, kita mengucapkan Maliki Yaumiddin ketika membacakan surat Al-Fatihah. Maka dalam artinya Allah yang maha menguasai di hari kiamat atau hari pembalasan. Pada pengadilan akhirat kelak tidak ada hakim pengadilan yang lebih teliti dan lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Alisallahu bi ahkamil hakimin. Bukanlah Allah hakim yang sangat paling adil dan adilnya. Setiap kita membaca surat Al-Fatihah seharusnya kita ingat hari kiamat. Katakan kepada diri sendiri, wahai diriku, sekalipun engkau lolos dari kejaran polisi, engkau tidak akan lolos dari hukuman Allah. Wahai diriku, sekalipun dengan pengacaramu yang profesional engkau terlepas dari tuntutan jaksa, engkau tidak akan lepas dari tuntutan Allah. Saya yakin melalui penghayatan mendalam pesan Maliki Yaumiddin ini dalam sholat, seorang muslim tidak akan melakukan tindakan yang tercela, apalagi merugikan orang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari kebangkitan itu secara garis besar manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok putih atau dinamakan golput dan golongan hitam atau disebut golput. Kedua golongan tersebut dijelaskan Allah dalam surat Al-Imran ayat 106 dan 107. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun, fa ammal ladzina swaddat wujuhum akfartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun, wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dalam terjemahnya, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu. Adapun orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah. Di dalam surga dia setiap mereka kekal di dalamnya. Siapakah yang termasuk golput itu? Tidak lain adalah orang yang wafat dengan membawa banyak kebajikan melebihi dosa-dosanya, atau wafat tanpa membawa dosa, bukan karena ia tidak pernah melakukan dosa, sebab tidak ada manusia yang lolos daripada dosa, melainkan telah terampuni dosa-dosanya sebelum wafatnya. Adapun yang termasuk golongan hitam adalah mereka yang ingkar kepada Allah. Mereka menghadap Allah dengan setumpuk dosa yang belum terampuni sebelum wafatnya. Kepada mereka yang golput, Allah berfirman, mengucapkan dalam selamat melalui para malaikat. Allah berfirman dalam salamun qawlan min rabbir rahim. Mereka, kepada mereka lah katakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Sedangkan kepada golongan hitam, Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka untuk menjauh dari golongan putih
wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan demikian kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Dalam surat Yasin surat 36 ayat 59. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara golongan putih itu ada sekelompok orang yang sangat istimewa. Mereka memancarkan cahaya yang menyinari sekelilingnya. Mereka adalah orang yang selalu berwudu dan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah hurran muhajjalina min asari wudu." Qala Abu Hurairah, "Famintatam minkum ayyutila hurratuhu falyaf'al." Sungguh umatku akan bangkit pada hari kiamat dengan wajah bersinar terang karena pengaruh wudu. Abu Hurairah kemudian memberi pesan, siapapun yang bisa meluaskan cahayanya, maka lakukanlah. Mengapa wudu dan sujud menjadikan manusia berwajah putih pada hari kiamat? Sebab wudu adalah ritual introspeksi dan pertobatan. Semua anggota badan yang kita basuh atau kita usap dalam wudu adalah anggota badan yang seringkali menjadi sumber daripada dosa. Banyak maksiat yang bersumber dari mata dan lidah kita, pikiran jahat, rencana maksiat, dan berburuk sangka sesama muslim seringkali bersarang dalam kepala kita sendiri. Demikian juga dosa yang bersumber dari telinga dan langkah kaki kita. Sedangkan sujud adalah simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wudu dan sujud kita serta semua ibadah dan istighfar kita untuk memutihkan wajah kita di akhirat kelak, sehingga Nabi Muhammad SAW dengan mudah mengenal kita sebagai pengikutnya dan memanggil kita dalam berbarisan dan benderanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Abdullah Khairuddin, Ahibat Umar Usman Wali wa baqiyatu sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya musibatal 'ajil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liman ladina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina innaka amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna haqqa warzuqna ittiba'ah wa inna al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa la dzikrullahi akbar.